بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami semua. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikan ilmu kemanfaatan terhadap ilmu yang kami cari, yang kami pelajari. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu sesepuh, para sepuh yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi hidupnya, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Berkumpul di masjid ini, kita berharap kepada Allah sama-sama seusai kita melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, mari kita menengadah, mengangkat tangan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera limpahkan karunia berupa keselamatan kita semua dari musibah ujian pandemi ini yang menurut informasi semakin meningkat, semakin tinggi. Dan tanggal berapa nanti ini? 25, 26. Kan ini momentumnya memang liburan, Pak ya, ada peristiwa ada hari besar ya. Kemudian nyambung dengan tahun baru. Maka di informasi surat edaran wali kota itu akan ada di pintu-pintu masuk ke Malang itu akan ada antigen itu Pak ya, rapid. Dan itu sudah berlaku dimulai kemarin di Pasar Senen di Jakarta, itu semua sudah aktif. Kita memohon kepada Allah dengan tetap berikhtiar menjaga kesehatan kita masing-masing. Suplemen, probiotik, kemudian buah-buahan, nutrisi, ya monggo lah. Sayur-sayuran, utamanya sayur kelor, ya Bu ya. Kami bukan promosi, tapi memang bagus. Ya, memang bagus. Bisa dibuat sayur, bisa langsung diminum, direbus atau di jus. Ya. Intinya adalah mari kita sama-sama berikhtiar untuk semuanya sehat. Kalau imun kita bagus, insya Allah ya. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Jamaah dirahmati Allah, kita bersyukur pertama, alhamdulillah kita masih bisa ngaji seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan seperti harapan yang disampaikan oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i rahimahullah.
bahwa mereka yang berkumpul karena ketaatan kepada Allah, saling berzikir, belajar ilmu agama, maka kelak satu sama lain itu akan saling merindukan, bahkan bisa saja saling menyelamatkan satu sama lain karena mustajabnya doa-doa kebersamaan di dalam majelis itu. Zaman dirahmati Allah, kita bersyukur pula kita masih diberikan oleh Allah keberkahan umur, karena Nabi SAW bersabda, man tala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu sebaik-baik kalian yang memiliki usia panjang dan digunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Maka kita bersyukur, mungkin di antara kita ada yang sudah hampir mendekati 70 misalnya, atau ada yang 70 ke atas, tapi oleh Allah digerakkan untuk ketaatan kepada Allah ke masjid. Itu adalah karunia yang amat sangat besar yang patut disyukuri. Kita belum tentu yang muda-muda ini, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti jejak para tetua kita yang di usia sepuhnya masih semangat untuk mentaati Allah, setia melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ini harapan kita semua yang masih muda. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon syafaat beliau. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi sudah kita tidak bisa membayangkan betapa beliau, ya, dari wajah beliau, dari fisik beliau, kita ingin tahu. Makanya mungkin di antara panjenengan ada yang mimpi bertemu Rasulullah, itu benar. Itu benar Rasulullah maksudnya. Karena tidak bisa makhluk halus jin itu menyerupai Rasulullah. Jika panjenengan pernah bermimpi bertemu Rasulullah, maka benar itu Rasulullah. Tapi kemudian jangan membuat-buat. Mimpi saya ketemu Ustadz sama Rasulullah, tidak perlu dibuat-buat. Kalaupun ketemu tidak usah diceritakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kami untuk bukan memberikan pengajian, tetapi ngaji bareng, ya, ngaji bareng dengan tema yang sudah diundangkan, disebarkan, yaitu meraih ketenangan hidup. Pengen tenang gak hidupnya, Bu? Selama ini sudah tenang apa belum? Pak, belum. Siapa yang bilang belum ini? Coba kami tanya nanti. Ini sambil kami konseling lah bahasanya. Kenapa kok bisa gak tenang, Bu, sampai sekarang? Nah, Ibu, saya tahu tadi yang jawab belum loh. Yang jawab belum saya tahu loh. Nah, alasannya apa? Mumpung ada Bapak. Jangan-jangan sumber ketidaktenangannya itu dari kirinya Ibu ini. Enggak, tapi ya. Kita yang datang ke sini ini semua orang-orang yang tenang. Kalau enggak tenang, kita enggak akan datang ke sini. Ini yang akan kita bahas. Ya, sumber ketenangan itu adalah Allah. Namun cara untuk meraih ketenangan itu bagaimana dan apa saja yang perlu kita lakukan? Ini menarik. Setelah kami coba merenungkan, buka-buka ayat yang kalimatnya ada ketenangan, artinya itu tenang, ketenangan, ketentraman. Kami buka-buka itu ternyata satu ketenangan dalam Quran itu bahasa Arabnya, Pak, ada yang sudah tahu? Sakinah. Sudah sangat familiar ini. Karena panjenengan dulu sebelum dengan Bapak, panjenengan merenungkan firman Allah dalam surat Ar-Rum yang ada kata sakinah, sehingga menjadi familiar kata itu samawa. Masih ingat, Bu, samawa? Tenang. Kalau panjenengan sudah ketemu Bapak, tenang, Bu. Kalau sudah ketemu Bapak masih gak tenang, perlu dipertanyakan. Bapak sebaliknya ketemu dengan Ibu gak tenang, perlu dipertanyakan. Sakinah yang dulu diikrarkan bersama itu kemana sekarang? Satu. Setelah kami coba buka-buka ayat ketenangan itu tadi, ada di Ar-Rum, ada di Al-Fath. Sakinah, as-sakinah secara khusus. Kemudian talinu, lin, ketentraman, ketenangan.
Itu ada di surah Az-Zumar. Kemudian yatma'innu, tatma'innu, itu ada di surah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian ada di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu tenang. Silakan panjenengan coba buka-buka. Perlu. Panjenengan itu perlu lah. Menarik Quran itu. Ketik sakinah. Keluar nanti. Kami kan punya aplikasi tafsir ya. Mu'jam itu tafsir, kemudian bisa klik tek keluar seret sakinah. Talinu keluar, talinu. Yatma'innu keluar. Tuma'nina keluar, mutmainnah keluar. Sehingga nanti kita tahu ternyata orang-orang yang kata-kata tenang itu nanti dalam Quran tuh gandengannya dengan apa? Untuk sampai pada ketenangan itu apa ayatnya itu? Ini semuanya oleh Allah dijelaskan. Sampai kemudian kami coba baca tafsir At-Tabari itu, ternyata untuk sampai kepada ketenangan, Pak, jamaah yang dirahmati Allah, itu apa yang kita baca surat 3 Qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu jangan hanya dipakai untuk kita berlindung dari setan. Resapi maknanya apa? Masya Allah ternyata. Satu, tauhid, keimanan. Yang kedua adalah jangan menjadi dua-duanya ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan menjadi, kalau pengen tenang, jangan menjadi manusia-manusia perusak, pendengki, manusia-manusia yang sering membuat hidupnya orang lain menderita. Itu Al-Falaq dan An-Nas. Nanti kita bahas. Baik, yang pertama, karena waktunya sangat singkat. Ketenangan akan kita raih satu. Mari kita buka banyak ini di surat Al-Fat. Luar biasa Al-Fat. Al-Fat yang berarti surat apa ini, Pak? Al-Fat. Fatah. Iya. Al-Fatih. Sekarang ini gemar anak-anak kita itu dikasih nama Muhammad Al-Fatih. Terakhirnya dikasih Al-Fatih, gitu kan? Sang penakluk. Artinya kemenangan. Ya. Al-Fattah, zat Allah yang Maha Al-Fattah, membuka, memenangkan, ya. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam surat Al-Fat, khusus pada ada kata sakinah ini pada ayat keempat. Menarik ini. Allah mulai as-sakinah di ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Kami sudah sering membahas ini kan, Pak, ya. Surat Al-Fat kemarin, waktu-waktu sebelumnya kita sudah pernah bahas. Kami tidak membahas ayat keempatnya. Kami akan membahas ayat ke-18-nya. Silakan Bu yang buka Quran. Surat Al-Fat di ayat 18-nya inilah Allah akan menurunkan ketenangan satu Bapak Ibu bagi orang-orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Satu, Pak, dicatat. Orang yang hidupnya tenang adalah orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Setia dalam hal apa? Dalam segala hal. Coba kita coba ya. Sakinah diulang lagi oleh Allah di ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Masya Allah balasannya, Pak. Kalau kita ini setia kepada Allah,
dibuktikan dengan kesetiaan kita kepada Rasulnya. Ya, karena man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang setia dan taat kepadaku, kepada Rasulullah, sungguh itu adalah buah implementasi bukti dari kesetiaannya kepada Allah. Nah, di sini bai'atur ridwan. Tahta syajarah, orang sahabat-sahabat dikumpulkan oleh Nabi di bawah pohon kesetiaan. Ada bai'at di sana. Dibaiat oleh Rasulullah SAW, diajak untuk janji setia. Ya Pak, oleh Rasulullah SAW diajak untuk berjanji setia. Nah, kemudian fa'alima ma fi qulubihim, fa'alima ma fi qulubihim. Hati-hati mereka itu membuktikan kesetiaannya, dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati para sahabatnya yang setia itu. Kita juga umatnya sampai akhir zaman, buktikan kesetiaan kita. Lalu apa balasannya dari Allah? Fa anzalas sakinah. Satu, Pak. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dan memberikan ketenangan, ketentraman ke dalam hati mereka, atas mereka. Ketenangan hati itu lebih dari segalanya, Pak. Ini sifatnya adalah internal, batin kita, yang Allah masukkan ketenangan ke dalam hati. Ya, berkesesuaian dengan ayat yang keempat tadi, sakinah fi qulubil mu'minin, tempat ketenangan yang Allah hujamkan itu pada hati orang-orang yang setia tadi, orang beriman. Nah, tidak berhenti di situ, Pak. Kita kalau sudah berikrar setia kepada Allah dan Rasulullah, tenang hati kita. Tetapi Allah tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tenangkan hidupnya. Dari mana ayatnya? Selanjutnya. Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha. Apa artinya ghanimah, Pak? Iya, itu harta. Jadi orang yang bersetia kepada Allah, setia kepada Rasulullah, Allah jamin kehidupannya. Wa maghanim katsira. Karena itu dalam ayat yang lain, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah karena kesetiaannya kepada Allah, yajid lahu muraghaman katsiratan wasa'ah, Allah akan jumpakan dia dalam kehidupannya keluasan rezeki, kehidupan yang lapang. Kalau niatnya muhajiran ilallah, kesetiaan hijrahnya adalah untuk kesetiaan menjadi hamba Allah yang terbaik. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah menunjukkan kemahaperkasaannya dan kemahabijaksanaannya dalam persoalan ini. Karena manusia itu kadang tidak menyadari bahwa Allah itu Maha Aziz, bahwa Allah Maha Hakim, Allah Maha Ghani. Kita terlalu menyempitkan kemahaluasan rezeki Allah. Kita membatasi kemaha bijaksanaannya Allah. Karena kitanya mindset pemikiran kita sendiri yang begitu gitu loh. Sehingga hidupnya kita ini selalu dhayiq, yadhiqu sadruk. Hati kita, dada kita dibuat sempit oleh pemikiran, mindset kita. Apa mindset itu, Pak? Ini bahasanya anak-anak sekarang. Pola pikir, Pak. Yang membentuk kita ini sengsara itu kita sendiri. Nanti kita bahas tentang sengsara. Dr. Amr Khalid Mesir membahas tentang sengsara ini dalam satu kitab, Ibadatul Mu'min. Ini menarik, Ibadatul Mu'min. Masya Allah, ibadah-ibadah orang mukmin menghadirkan ketenangan, mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, hajinya, sampai tilawah Qur'annya, zikirnya. Ada di buku tipis ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke ayat
18-19 tadi dilanjutkan oleh Allah pada ayat 20-nya. Lagi-lagi Allah akan berikan balasan tidak hanya ketenangan batin tetapi ketenangan lahir berupa limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang setia. Nah, kalau sederhananya sekarang begini, Pak. Setia, kami tanya coba Bapak Ibu, setia kepada Rasulullah, kalau dalam konteks kita sekarang ini setia kepada Rasulullah itu maksudnya apa, Pak? Ayo, Pak, biar konkret, biar jelas, nggak abstrak gitu, nggak ngambang. Setia kepada Rasulullah kalau kita buktikan saat ini apa, Pak? Kami ingin jawaban dari Bapak. Taat. Ya buktinya apa? Taatnya masih apa ya? Global gitu loh. Menjalankan sunnah. Dan sunnah itu mari kita rinci sunnah-sunnah beliau yang dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah secara real konkret. Setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah satu, salat. Karena Rasulullah menyampaikan sallu kama raaitumuni usalli. Apa lagi, Pak? Kaitannya ini dengan hablum minallah. Setia kepada Rasulullah ya dengan cara kita mencontoh bagaimana Rasulullah hablum minan nas. Begini, Pak. Konkretnya sekarang begini. Kami coba merenungkan. Orang yang setia kepada Rasulullah, mungkinkah dia akan menggoblok-goblokkan orang lain? Pernahkah Rasulullah menggoblokkan Abu Lahab? Brengsek kamu, pernah enggak? Enggak pernah. Abu Lahab datang ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, hanya persoalan ini kamu kumpulkan kami ini. Tabballaka, celaka kamu. Rasulullah tidak membalas. Waktu itu enggak membalas. Karena Rasulullah adalah pribadi yang santun. Dalam persoalan-persoalan ini kesantunan Rasulullah adalah tokoh utama. Karena Rasulullah begini, Pak. Begini, kalau kita bawa ke dalam konteks kekinian, maka orang yang menggoblok-goblokkan orang lain sesama muslim, membrengsek-brengsekkan sesaudara muslim, itu perlu ditanyakan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ini menarik, Pak. Kita pelajari betul-betul Rasulullah itu dari kesetiaan ini, baiat ini, dari segi implementasi hubungannya dengan muamalah adami, hubungan kita dengan sesama. Rasulullah tidak membalas cacian Abu Lahab, tapi yang membalas justru Allah, dengan direkam di satu surat yang terus kita baca. Kami suka kalau baca ini, makanya setiap kali sholat sering kita baca surat ini. Agar apa? Ya betul-betul kita apa ya, Abu Lahab itu betul-betul kita ini loh, kita ancam di surat Al-Lahab. Sering-seringlah baca surat ini, Bu, ya. Sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah saat itu di tengah-tengah umat sahabatnya, lalu oleh Abu Lahab dicaci. Celaka. Nah, Allah yang membalas dengan balasannya real, tidak hanya ke Abu Lahab tapi juga kena istrinya kena. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tidak hanya personal Abu Lahabnya yang oleh Allah diancam, tetapi sampai pada hartanya, sampai pada usahanya, sampai pada keluarga istrinya. Perbuatannya dicela oleh Allah, hartanya dicela oleh Allah, istrinya dicela oleh Allah, sebab mencela seseorang manusia yang mulia. Rasulullah tidak mencela. Karena Rasulullah sadar, ajaran Rasulullah itu adalah bukan mencela personal, tetapi mencela perbuatan orang itu. Bu, paham maksudnya?
Kita jangan mencela, membenci orangnya, tapi membencilah perbuatan. Itulah ajaran Rasulullah. Kalau ini yang terpatri oleh kita, kita secara personal tidak akan pernah membenci si Ahmad, si Hakim misalnya, tapi kita membenci perbuatannya. Kalau kita membenci perbuatannya, kita tetap akan bertatap muka dengan orang itu untuk kemudian mengajak orang itu kembali kepada kebaikan. Kalau kita sudah membenci fisiknya, orangnya, namanya, manusianya, kita tidak akan pernah bertemu untuk menyampaikan nilai-nilai propetik kenabian itu. Ini ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Ini ajaran Mbah Hashim Muzadi. Beliau tidak pernah membalas celaan, justru beliau Masya Allah Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu membenci bukan kepada personal orangnya, tetapi kepada perbuatannya, sehingga Rasulullah masuk dengan dakwahnya, tetap masuk. Berapa kali Abu Lahab ini mengintip bacaan-bacaan Quran para sahabat Nabi. Sakjane itu juga apa ya? Tapi karena kesombongan hamiyatal jahiliyah, nanti kita bahas. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu dulu itu mengintip, Pak, ngintip bacaan Quran sahabat, ngajinya sahabat, majelisnya sahabat. Tapi karena ego, kesombongan, ini agama baru kok maunya gak mau meninggalkan ma wajadna abana. Ini warisan leluhur kami, gak mungkin kami meninggalkan agama. Sakjane tahu kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah nilai kemanusiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala baru pada surat Al-Fath. Setia, Pak, dalam segala hal. Kita setia kepada sunnah Rasulullah yang Rasulullah contohkan berupa kewajiban faridah, salat, puasa, kita ikuti setia. Juga kesetiaan kita kepada sunnah Rasulullah yang berupa muamalah adamiyah, insaniyah. Muamalah, hubungan dengan sesama, baik sekeyakinan ataupun tidak. Tetap pada batasan-batasan tertentu. Kalau persoalan-persoalan yang kemudian menyakiti akidah, nah ini berbeda lagi beliau bersikap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kesetiaan, Pak, ya, kesetiaan. Laqad radiyallahu, sehingga Allah itu ridha. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah setia, ya, setelah setia, kalau kita menginginkan hidup kita ini tenang, ketenangan dalam hidup, setelah setia kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian yang kedua adalah kalimatut taqwa. Ayat 26 masih surat Al-Fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ya. Kita fokus pada ayat yang kemudian menyatakan فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibuktikan kita dengan menjaga at-taqwa ini. Kemudian oleh Imam At-Tabari dan para ahli tafsir serentak hampir memaknai kalimatut taqwa ini dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa?
untuk mencapai ketenangan dalam hidup, kita jaga syahadat kita. Kita jaga qaulu la ilaha illallah sejak awal, yang tidak kita ingat kapan kita pertama kali mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat Pak? Kapan panjenengan bersyahadat pertama kali? Ingat enggak? Ada yang ingat? Pak Ngalil, Pak Batang enggak ingat. Saya juga enggak ingat kapan pertama. Karena itu la ilaha illallah ini jangan sampai batal. Pembatal qaulu la ilaha illallah itu apa Pak? Syirik. Jangan sampai batal. Qaulu la ilaha illallah, kalimatut taqwa ini adalah qaulu la ilaha illallah, ya. Kalimat tauhid memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Ini para ahli tafsir hampir menyatakan, menafsirkan ayat ini sedemikian, ya. Dan orang-orang yang beriman lebih berhak pada kalimat takwa itu. Kita ini lebih berhak dengan la ilaha illallah. Karena kalau ada la ilaha illallah dihina, ya mendidih loh dada kita itu. Karena ini juga mendidihkan dada Rasulullah SAW. Dakwahkan, sehingga Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, dakwahkan la ilaha illallah. Dakwahkan kalimat ini hingga mereka manusia sama-sama mengucapkan la ilaha illallah atau kama qala. Tapi redaksi hadisnya qatilu, ya gimana? Redaksinya qatilu, ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Artinya dakwahkan, sampaikan kalimat la ilaha illallah hingga sama dengan kita, ya, menjaga kalimat tauhid ini. Karena sumber ketaatan, ketenangan ini. Sumber ketenangan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah sehingga tidak hanya menjadikan orang itu tenang dalam hidupnya, dalam menjalankan hidupnya, sampai pada kalau dalam sepak bola ya Pak, injury time ya Pak ya. Sampai pada akhir kehidupannya itu ya. Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Barang siapa yang dalam akhir hayatnya, kehidupannya, ditutup hidupnya dengan qaulu la ilaha illallah sadiqan min qalbi, ya, benar itu, dibenarkan, betul-betul jujur dari dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kenapa Pak? Ini menarik Pak. Kenapa sabda Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah? Kok tidak man kana akhiru hayatihi, misalnya man kana akhiru yang akhir hidupnya adalah salatnya maka masuk surga, misalnya salatnya bagus maka masuk surga. Ada. Ini menunjukkan bahwa qaulu la ilaha illallah ini adalah mudah kita ucapkan, tetapi tsaqil fil mizan, berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun ini mudah dan pendek, tidak semua orang dalam akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk sampai kepada siapanya Nabi, pamannya Nabi. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedih. Sedih juga Nabi Nuh karena anaknya Kan'an tidak menjaga la ilaha illallah, lebih memilih gunung dataran yang tinggi untuk berlindung dari ganasnya waktu itu banjir bandang. Karena bukan qaulu la ilaha illallah yang dia pegang oleh Kan'an, hancur hidupnya. Tetapi karena Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikuti qaulu la ilaha illallah di perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, Allah selamatkan. Jadi sumber ketenangan adalah la ilaha illallah. Nabi Yunus oleh Allah
diselamatkan dari hut, minal gham, dari perut ikan itu, dari penderitaan selama dalam perut ikan, gelapnya perut ikan, nestapannya dalam perut ikan, karena qaulu la ilaha illallah, pada kalimat Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan la ilaha illa anta, la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid mendatangkan ketenangan. Karena itu Pak, kita memohon selalu kepada Allah, amitna ala qauli la ilaha illallah, wafatkan kita, kami semua ya Allah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Husnul khatimah. Maka kemudian menarik dalam surat Qul, 3 Qul itu dimulai dengan Qul huwallahu ahad, memurnikan akidah kita. Katakan Allah dialah Allah zat yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah zat yang tempat manusia bergantung, makhluknya semuanya. Lam yalid wa lam yulad, dimurnikan lagi bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal sebanding. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini la ilaha illallah. Nah, di samping lain, kenapa menjadi tenang seseorang? Karena menyandarkan semuanya kepada Allah. Aku punya Allah. Untuk apa aku kemudian hidup ini dijalani dengan sedih, sengsara, pilu? Tadi kami sampaikan yang membentuk yadhiqu sadruk, yang membentuk dada, yang menjadikan dada kita itu terhimpit, sedih, terjepit, itu karena kitanya. Mari sama-sama menyadari betul tentang bagaimana kalimat tauhid, keimanan kita dalam bahasa agamanya ini, keimanan kita kepada Allah itu akan menghadirkan ketenangan hidup. Gak percaya, kami bacakan ayatnya. Setia kepada Allah, masih ingat Bu ya? Setia kepada Rasul, yang kedua, masih yang kedua Bu, kalimat la ilaha illallah. Dalam istilah at-tahlil, la ilaha illallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ada yang mau bantu Pak. Nah ini, yang di dalam ayatnya itu ada dangka itu Pak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, gitu. Ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu, dalam surat Thaha Bu, ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian lanjutannya apa Pak? 124. Ini repotnya kalau enggak hafiz Quran. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu kan langsung keluar sama nomor-nomor ayatnya. Karena ini Ustadz Muzayyin yang enggak keluar. Tak cari dulu ya. Thaha 124. Ayo Bu, siapa yang menemukan duluan? Thaha itu setelah surat apa Bu? Surat ke 20. Okay. Nah, ketemu Bu, saya Bu. Ini penting agar kita tidak termasuk ke dalam barisan orang-orang yang sakit hati, sakit kecewa hidupnya. Ya. Tapi tenang. 124. Nih. Paling bawah. Halaman 320. Sedikit lagi Pak ya, santai.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Kami bacakan artinya Pak ya, karena tidak ada tausiah yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada firman Allah. Kalau omongan saya itu nggak ada manusia itu nggak ada apa-apanya Pak. Allah berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan ini sempit, sengsara, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka gak percaya nih orang ini, kemudian merespon, loh kok bisa? Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia ini sehat, mataku semuanya ini dapat melihat. Itu kan dijawab oleh Allah. Pengen tahu enggak? Mau tahu kenapa sebabnya kamu itu bangkit dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu semua disebabkan dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, perintah dari kami, tuntunan dari Rasulullah, dan kamu mengabaikannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Karena keabaian kalian ya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Naudzubillah. Wa kadzalika najzi man asrafa. Lebih dijelaskan lagi oleh Allah. Bentuk pengabaiannya seperti apa dijelaskan oleh Allah dalam surat 12 dalam ayat 127-nya. Ya, dan demikianlah Allah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya dan tidak mengimani, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Itu Pak. Kenapa Allah melupakan orang-orang yang dulunya melihat kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta? Kaget dia, kok bisa buta begini ya Allah? Sementara waktu dulu di dunia ini saya sehat-sehat aja, pandanganku sehat, penglihatanku sehat. Mau tahu? Itu sebabnya ya, disebabkan telah datang ayat-ayat kepadamu ajaran Islam ini, namun kamu gak peduli dengan ajaran Islam, lebih sibuk dengan hal-hal lain. Allah perintahkan sholat, kamu gak sholat. Allah perintahkan puasa, kamu gak puasa. Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua, kamu bantah orang tua. Allah perintahkan kamu bagus-bagus kepada sesama. Yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling bagus akhlak kepada tetangganya loh. Tetangganya tersakiti oleh keberadaan kamu. Itulah sebabnya kemudian kamu juga menjalani hidup itu melampaui batas, semaunya sendiri. Man asrafa, israf itu adalah menghambur-hamburkan sesuatu, Pak, melampaui batas, menabrak garis-garis yang telah Allah gariskan. Israf ini bukan pada dalam konteks melampaui batas dalam hal makanan, enggak Pak, bukan Pak. Israf ini dalam melampaui batas dalam hal kita ini melanggar ketaatan kepada Allah dengan bermaksiat kepada Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Ketahuilah sungguh siksa akhirat itu lebih keras dan lebih abadi. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah, berarti qaulu la ilaha illallah itu adalah kesetiaan zikrullah, setia kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kemudian lebih
perkuat lagi dengan kalimatut taqwa, yaitu dengan ketaatan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, dengan dibingkai kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang yang bertauhid, berakidah lurus, beriman kepada Allah, dia tidak akan berzina. Itulah redaksi hadisnya jelas. Kalau muslim masih memungkinkan berzina, tetapi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, kalau mukmin ya Rasul, kami jelaskan potongan hadisnya. Kalau mukmin tidak. Artinya orang yang sudah beriman mantap qaulul la ilaha illallah kepada Allah, la yaznin, dia tidak akan berzina. Wala yaqtulna, dia tidak akan pernah membunuh. Wa huwa mukmin, kan begitu hadisnya. Dia tidak akan membunuh wa huwa mukmin. Wala yasrik wa huwa mukmin. Wala yaqtulna wa huwa mu'min, wala yaznin wa huwa mu'min. Atau kama qala, dia tidak akan membunuh sedang dia ada iman di dalam dadanya. Dia tidak akan berzina sedang ada iman dalam dadanya. Dia tidak akan korupsi, mencuri sedang ia ada iman dalam dadanya. Loh, kenapa kemudian dia berzina, orang itu berzina, orang muslim berzina, ia Islam tapi berzina, mencuri, korupsi? Karena imannya sedang tercabut dari dadanya, lupa, dilupakan oleh nafsu. Dia sudah beristri, tapi kenapa kok masih mencari selingkuhan yang lain? Wah, ini bentuk israf. Allah sudah menggariskan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa ankihul ayama minkum. Menikah agar lebih menjaga dirimu, menjaga pandanganmu. Loh, tapi kok masih jelalatan ke halamannya orang lain. Berarti israf orang ini, sedang dicabut keimanannya. Karena itu kalau sudah punya pasangan, karena itu as-sakinah itu, Pak. Nah, ini menarik sedikit. Sakinah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Ada pada pasangan kalian itu ketenangan. Kenapa? Karena menikah tujuannya itu adalah la ilaha illallah. Menikah itu tujuannya adalah kalimatut taqwa dalam surat An-Nisa. Kalau enggak percaya jenengan buka surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kan begitu. Dasar pernikahan Bapak Ibu, kita menengok ke masa muda kita dulu biar enggak lupa di masa tua, bahwa menikah itu adalah dibingkai dengan kalimatut taqwa la ilaha illallah. Ada Allah yang menjadi saksinya. Menikah untuk mendapat ketenangan dari Allah, menikah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Karena itu kalau setelah menikah masih mencari selingkuhan, berzina dengan orang lain, naudzubillah, berarti pernikahannya yang karena Allah tidak betul-betul karena Allah. Pernikahannya di awal bukan karena kalimatut taqwa, tapi kalimatun nafs, kalimatul hawa, tapi karena kalimat hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada yang ingin kami sampaikan. Yang terakhir, untuk mencapai ketenangan dalam hidup adalah zikrullah. Perbanyak berzikir dan tilawah Al-Quran. Itu ada di surat Az-Zumar. Silakan nanti diperiksa sendiri. Az-Zumar ayat 23. Ya, silakan diperiksa sendiri. Kemudian di surat apa ya, yang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah bahwa dengan zikir dan salat hati kita akan menjadi tenang. Yang terakhir, yang keempat, dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inna salataka sakanul lahum. Solawat yang kamu baca kepada Rasulullah SAW akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Demikian yang bisa kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi. Mohon maaf jika ada khilaf kata, mohon maaf jika ada khilaf kesalahan dalam hal yang apa yang kami sampaikan.
karena keterbatasan ilmu kami hanya ingin mengajak untuk bersama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majlis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma